Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi akrama hadhihi al-ummata bil khairiyah fakanat khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Wassalatu wassalamu ala sayyidil jinni wan nas Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mutahhirina anil adnas. Amma ba'du. Melihat atau mengkaji daripada kitab Sirah Ibnu Hisham, di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang garis keturunan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, itu sambung kepada Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, di mana di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu beliau berkata bahwa keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam itu ada 12. Siapa saja 12 tersebut? Di antaranya adalah Thabit bin Ismail, Qaidar bin Ismail, Azbal bin Ismail, Misha bin Ismail, Misma' bin Ismail, Mashi bin Ismail, Dimma bin Ismail, Adar bin Ismail, Taima bin Ismail, Yatur bin Ismail, Nabashi bin Ismail, Qaidhuma bin Ismail. Itu 12 daripada keturunan Nabiullah Ismail. Kemudian dari putra yang bernama Nabit. Nabit bin Ismail ini memiliki putra yang bernama Yashjub. Yashjub punya putra namanya Ya'rub. Ya'rub punya putra namanya Tayrah. Tayrah punya putra namanya Nahur. Nahur punya putra namanya Muqawwim. Muqawwim punya putra namanya Udad. Udad punya putra namanya Adnan. Dari garis keturunan Adnan ini berkembang menjadi beberapa kabilah. Jadi dari garis keturunan Adnan ini, keturunan Nabiullah Ismail berkembang menjadi beberapa kabilah. Sedangkan putra daripada Adnan itu sendiri memiliki 2 putra. Yang pertama Ma'ad bin Adnan dan Ak bin Adnan. Dari Ma'ad ini beliau punya putra yang bernama Nizar bin Ma'ad, Qudu'ah bin Ma'ad, Qanas bin Ma'ad, Iyad bin Ma'ad. Nah, dari Nizar itu sendiri punya putra bernama Mudhar. Kemudian Mudhar punya putra bernama Ilyas. Ilyas punya putra bernama Mudrikah. Mudrikah punya putra bernama Khuzaimah. Khuzaimah punya putra bernama Kinanah. Kinanah punya putra bernama Nadhar. Nadhar punya putra bernama Malik. Malik punya putra bernama Fihrin. Fihrin punya putra bernama Ghalib. Ghalib punya putra bernama Lu'ay. Lu'ay punya putra bernama Ka'ab. Ka'ab punya putra bernama Murrah.
Murrah punya putra bernama Kilab. Kilab punya putra bernama Qusay. Qusay punya putra bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf punya putra bernama Hashim. Hashim punya putra bernama Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib sendiri itu berarti yang nantinya menjadi kakek daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Abdul Muttalib memiliki 10 putra laki-laki dan 6 putra perempuan. Siapa saja 10 putra laki-laki? Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Zubair bin Abdul Muttalib, Harith bin Abdul Muttalib, Hajla bin Abdul Muttalib, Muqawwim bin Abdul Muttalib, Dirar bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Itu 10 putra daripada Abdul Muttalib. Lah yang 6 perempuan itu siapa saja? Ya di antaranya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib, Ummu Hakim binti Abdul Muttalib, Atikah binti Abdul Muttalib, Umaymah binti Abdul Muttalib, Arwa binti Abdul Muttalib, dan Barrah binti Abdul Muttalib. Nah, tadi ada Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, lalu kemudian beliau menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Jadi Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sayyidatuna Aminah, yang kemudian akhirnya lahirlah sosok manusia yang sangat-sangat mulia, yang sekaligus menjadi nabi akhir zaman, penutup daripada para anbiya dan penutup daripada para rasul, yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lahirlah sosok manusia bernama Nabiullah Muhammad, lalu kemudian Nabiullah Muhammad menikah dengan seorang perempuan. Nabiullah Muhammad menikah dengan seorang perempuan janda yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Itu adalah istri pertama daripada Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan Nabiullah Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini punya seorang putra laki-laki 2 dan 4 putri. Siapa saja di antaranya? Yang pertama adalah Sayyid Qasim bin Nabiullah Muhammad, Sayyid Abdullah bin Nabiullah Muhammad. Itu 2 laki-laki daripada pernikahan Nabiullah Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sedangkan putri daripada Rasulullah SAW di antaranya adalah Sayyidatuna Zainab binti Nabiullah Muhammad, Sayyidatuna Ruqayyah binti Nabiullah Muhammad, Sayyidatuna Ummu Kulsum binti Nabiullah Muhammad, dan terakhir adalah Sayyidatuna Fatimatuz Zahra binti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sedangkan Sayyid Ibrahim, semuanya kan putra-putri Nabiullah Muhammad 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, Sayyid Ibrahim bin Nabiullah Muhammad itu adalah pernikahan daripada Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Jadi ketika Nabiullah Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah, punya putralah seorang laki-laki yang bernama Sayyid Ibrahim. Kemudian istri beliau berikutnya adalah Sayyidatuna Saudah. Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Kemudian ada lagi adalah Sayyidatuna Aisyah bintu Abu Bakar. Kemudian Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidatuna Zainab binti Jahshin. Kemudian Sayyidatuna Ummu Habibah wa asmuha adalah Ramlah. Jadi Ummu Habibah itu nama aslinya adalah Sayyidatuna Ramlah binti Abi Sufyan. Kemudian di antaranya lagi dia Ummu Salamah binti Abi Umayyah.
kemudian Sofiyah binti Huyai, kemudian Juwairiyah binti Harith. Nah, itu diantara istri-istri beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu putri Nabi Allah Muhammad yang bernama Sayyidatuna Fatimatu Zahra menikahlah dengan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Ali sendiri adalah keponakan daripada Nabi Muhammad itu sendiri, karena Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib punya putra yang bernama Sayyidina Ali. Nah, sedangkan Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad. Nah, Ali ini adalah putra daripada Abu Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah keponakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, keponakan nikah dengan putri Nabi Allah Muhammad yang bernama Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Nah, pernikahan antara Sayyidatuna Fatimatu Zahra dengan Sayyidina Ali itu memiliki 5 keturunan. Di antaranya adalah Sayyid Husain. Ini adalah Sayyid Hasan. Sayyid Hasan adalah putra tertua daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kemudian Sayyid Husain, kemudian Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Sayyid Al-Muhassin. Ini adalah putra daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali yang paling kecil. Itu sekelumit tentang keturunan atau garis keturunan Nabiullah Muhammad SAW yang bersambung kepada Nabiullah Ismail yang tercatat di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.